Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu, Saudara-saudara tetap semangat, tetap kita belajar tentang firman Allah. Tidak putus-putusnya kita belajar tentang firman Allah, khususnya dalam acara Menerima hari ini. Mari kita buka terlebih dahulu acara kita dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh kembali bertemu dengan acara Menerima hari ini, dan kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Setiap kebenaran Allah yang dibahas itu menjadi suatu pedoman dan penuntun dalam kehidupan kami untuk mengarahkan hidup kami, supaya tidak menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah gosip. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah gosip. Apa itu gosip? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gosip adalah cerita tentang hal-hal yang negatif dari orang lain. Jadi menceritakan kenegatifan orang lain. Gosip adalah pergunjingan. Seringkali menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Itu kebanyakan hal-hal yang negatif dan hal-hal mengenai kejelekan orang lain yang kita sebarkan. Itu pengertian daripada gosip. Nah, saya akan menceritakan kisah seorang wanita yang tinggal di suatu kota, dan wanita ini punya kebiasaan buruk, yaitu dia suka menyebarkan gosip. Jadi dia suka menceritakan tentang hal-hal negatif dari orang lain. Dia suka menceritakan kejelekan orang lain, sehingga hampir seluruh kota bisa mendengar gosip yang disebarkan oleh wanita ini. Nah, kemudian ada penduduk kota yang ketika bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang kebetulan dia adalah hamba Tuhan, tetapi dia mempunyai anak yang merupakan pengusaha dari peternakan ayam. Jadi anak itu memiliki usaha peternakan ayam, dan hamba Tuhan itu tinggal di rumah anaknya. Sedangkan dia melayani di suatu gereja sebagai seorang gembala. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada seorang penduduk kota yang berbicara pada hamba Tuhan ini yang anaknya merupakan peternak ayam. Dia katakan begini, Bapak kalau akan mengadakan acara gereja, tidak perlu Bapak itu mengumumkan di radio, tidak perlu mengumumkan di surat kabar kalau ingin supaya orang-orang kota itu mengetahui acara itu. Cukup Bapak ceritakan saja ke wanita tersebut, ya ibu yang suka menyebarkan gosip seperti biasanya. Maka dalam waktu singkat seluruh kota akan bisa mengetahui. Jadi sampai sedemikian kebiasaan dari wanita itu diketahui oleh penduduk kota, sehingga si hamba Tuhan yang merupakan gembala ini jadi heran. Sampai sebegitu hebatnya kekuatan penyebaran gosipnya, kata si pendeta. Iya Pak, dan ini sudah terbukti berulang kali, katanya dia. Nah, tetapi rupa-rupanya dalam perjalanan waktu si wanita ini menyadari Tuhan menyentuh hatinya, kemudian dia mulai menyesal. Dan dia mulai ingin mengubah sikapnya untuk tidak lagi menyebarkan gosip yang jelas akan merugikan orang lain. Dia sadar itu, maka dia mendatangi hamba Tuhan tersebut. Dia katakan begini, Pak, saya ingin
untuk kebiasaan jelek saya ini berhenti. Saya tidak ingin melakukan lagi, saya tidak ingin menyebarkan gosip lagi. Tetapi saya minta tolong kepada Bapak, bagaimana caranya agar gosip yang saya sebarkan itu bisa saya betulkan, saya perbaiki. Kemudian si hamba Tuhan itu merenung dan dia tersenyum, baik Ibu, tetapi saya minta Ibu melakukan sesuatu terlebih dahulu. Nah, kebetulan rumahnya itu merupakan rumah anaknya yang merupakan peternak ayam. Lalu dia pergi ke lapangan di mana banyak sekali kandang ayam dan dia ambil satu tas kresek, dia kumpulkan bulu-bulu ayam yang begitu banyak bertebaran di lapangan itu sampai satu tas kresek itu penuh. Kemudian dia memberikan tas kresek yang berisi bulu-bulu ayam itu kepada si wanita tersebut. Sebelum saya akan menjawab pertanyaan Ibu, tolong Ibu lakukan satu pekerjaan untuk saya. Letakkanlah setiap bulu ayam ini di jalan yang Ibu lalui. Setiap 3 meter Ibu letakkan satu bulu ayam, terus sampai habis. Di sekeliling dari kota terserah jalan mana yang Ibu lalui. Nah, kemudian dengan semangat wanita itu mengambil tas kresek yang berisi bulu ayam itu. Nah, kemudian diletakkan bulu ayam satu persatu setiap 3 meter. Sampai dia keliling hampir beberapa daerah di kota itu. Setelah habis dia kembali ke rumah si hamba Tuhan yang merupakan gembala suatu gereja tersebut yang tinggal di rumah anaknya. Kemudian dia katakan, Pak, sudah saya lakukan dan sudah habis bulu ayam itu. Nah, setelah itu si hamba Tuhan mempersilakan ibu itu duduk karena dia sudah kecapean. Dia hidangkan teh dan hidangkan kue. Dia menikmati selama beberapa menit sampai dia bisa makan dan kembali tenaganya, kuat kembali, segar kembali. Dia minum teh dan terasa nyaman, tubuhnya tidak capek lagi. Kemudian si hamba Tuhan menyuruh, tolong ibu bawa kembali bulu-bulu ayam yang tadi ibu letakkan di jalanan kota. Nah, kemudian dengan membawa tas kresek kosong, si ibu ini kembali ke jalanan di mana dia tadi menaruh bulu ayam itu. Nah, ketika dia sampai di jalanan itu, ternyata dia tidak mendapati bulu ayam itu. Semua bulu ayam itu terbang, diterbangkan angin, tidak tahu entah kemana. Sehingga dengan kecewa, si ibu itu kembali kepada hamba Tuhan itu. Dia katakan begini, Pak, saya sudah berusaha mencari bulu ayam yang saya letakkan di jalanan kota. Tapi mohon maaf, saya gagal karena tidak ada saya jumpai bulu ayam tersebut. Semuanya sudah diterbangkan angin, tidak tahu kemana. Kemudian dengan tersenyum, hamba Tuhan itu menjawab dengan bijak. Nah, Ibu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Tadi Ibu katakan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki gosip yang sudah saya sebarkan. Membetulkannya itu seperti apa caranya? Nah, sama seperti bulu ayam tadi. Ketika dia sudah disebarkan dan ditiup oleh angin, maka bulu ayam itu akan tersebar dan tidak dapat dikembalikan lagi. Demikian juga dengan gosip yang ibu sebarkan. Ketika ibu sudah menyebarkan gosip itu dan sudah tersebar, gosip itu tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi itu sebabnya mari ibu bertobat. Jangan lagi menyebarkan gosip mulai saat ini. Dan si ibu menyadari, saudara. Dan dia berterima kasih kepada hamba Tuhan tersebut dan dia pulang ke rumahnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita belajar menggunakan lidah kita dengan bijak. Bukan lidah yang digunakan untuk menyebarkan gosip, tapi gunakan lidah untuk memberitakan firman. Gunakan lidah untuk menguatkan orang. Gunakan lidah untuk mengajarkan kebenaran. Gunakan lidah untuk menasihati orang-orang supaya berjalan
dengan benar, memberikan dan menghibur, kata-kata penghiburan supaya orang yang susah itu kembali semangatnya. Jadi gunakan lidah dengan bijak. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kita jaga lidah dari hal-hal yang jahat. Kita harus jaga bibir dari ucapan-ucapan yang menipu. Termasuk juga menyebarkan gosip. Itu ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Yang menceritakan tentang hal-hal negatif dari orang lain. Yang menceritakan kejelekan orang lain. Itu hal-hal yang tidak benar. Mari kita mencoba untuk mulai menjaga lidah kita dan menjaga bibir kita. Firman Tuhan juga katakan di dalam Mazmur 34 ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kembali sama seperti peringatan dalam 1 Petrus 3 ayat 10, kita wajib menjaga lidah kita dari hal-hal yang jahat dan menjaga bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Ayat yang terakhir mari kita baca dalam Amsal 18 ayat 21. Dikatakan begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi apa yang kita gemakan melalui lidah kita, itu kita harus memakan buahnya. Kalau kita menggemakan hal yang buruk, kita akan menuai hal-hal yang buruk. Kalau kita menggemakan hal-hal yang baik, kita akan menuai hal-hal yang baik. Jadi hidup mati kita ini dikuasai lidah. Ada yang karena lidah seorang itu bisa dibunuh, saudara. Karena orang bisa sakit hati, dendam, kemudian akhirnya membunuh. Itu bisa terpicu karena ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan yang menghina, ucapan-ucapan yang merendahkan. Itu bisa membuat orang mata gelap dan akhirnya menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita tahu bahwa hidup mati dikuasai lidah dan kita harus menjaga bagaimana menggemakan setiap perkataan, ucapan-ucapan melalui lidah kita adalah hal-hal yang baik sehingga menghasilkan buah yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami belajar bagaimana kami mengendalikan lidah kami, mengekang lidah kami dari hal-hal yang jahat, ucapan-ucapan yang menipu, ucapan-ucapan yang merugikan orang lain, ucapan-ucapan tentang kejelekan orang lain, ucapan-ucapan tentang hal-hal negatif orang lain. Kami akan jaga itu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami menggemakan yang baik, kami akan menuai yang baik. Ketika kami menggemakan yang buruk, kami juga akan menuai yang buruk. Biar kami boleh bijaksana untuk mengekang lidah kami, menjaga lidah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tahu sebagaimana firman-Mu mengatakan, hidup mati dikuasai oleh lidah. Amin.